dari sisi ekonomi kita pengen anak-anak muda juga punya basis ekonomi, tidak hanya skala yang besar tapi juga skala-skala yang menengah dan kecil yang juga bisa masuk ke masyarakat langsung. Dari situ kan ada advokasi ekonomi juga yang dilakukan oleh teman-teman pemuda kepada masyarakat. Nah, keinginan kita kan sebenarnya pemuda ini menjadi bagian dari masyarakat, terutama pemuda yang aktif gitu ya, pemuda yang punya privilege. Saya katakan privilege. Aktivis itu mewah gitu, kemewahan ya, privilege kita sebagai aktivis. Kenapa? Ya mungkin masih banyak anak muda seusia saya yang nggak bisa berorganisasi, padahal pengen karena tuntutan ekonomi. Jumpa lagi di podcast apakabar.news. Kali ini kita ada obrolan yang ringan, lucu, tapi strategis juga karena ini bulannya bulan pemuda. Kami dari podcast apakabar.news sengaja mengundang Ketua KNPI Jawa Barat, Kang Ridwan Shah Yusuf, seputar apa kabar pemuda dan sebagainya. Apa kabar? Baik, baik, kamu sehat. Sehat, Cuk. Siap, saya harus selalu sehat. Mesti sehat. Bulan pemuda, bulan semangat. Bulan pemuda, bulan semangat. Kang Cuk, kita sudah lama nih nggak ngebahas soal pemuda. Siap. Meskipun kita masih muda ya. Yeah. Gini Kang, apa kabar sih pemuda dan kepemudaan Jawa Barat, Kang? Pemuda dan kepemudaan. Pertama ya, dalam keadaan berusaha bangkit pasca COVID-19. Jadi ya kita sama-sama ketahui ya 2-3 tahun COVID ini kan bukan cuma krisis kesehatan ya, tapi juga ada krisis ekonomi, krisis pembatasan sosial yang membuat tentu kegiatan-kegiatan menjadi terbatas. 2 tahun ini waktu yang cukup berat lah buat kepemudaan. Dari sisi kegiatan pasti sangat terbatas. Kita nggak bisa kemana-mana, biasa kita berkumpul, bertemu, berhimpun, bikin kegiatan, diskusi. 2 tahun kan hilang lah, kayak seperti itu. Memang ada shifting ke dunia digital, tapi tetap rasanya tuh nggak. Kalau nggak fisik mah nggak seru ya. Nggak seru lah. Tetap kan yang menyenangkan itu pas ceritanya, pas ngobrolnya dan sebagainya. Tatap muka ini kan yang membuat pemuda menjadi pemuda kan ketika dia berani bertatap muka, beradu gagasan, berdebat dengan positif, maka jadi semangat. Yang kedua isu ekonomi kan juga kedampak lapangan kerja. Jadi memang kalau ngomongin pemuda kan bukan cuma pemuda yang aktif di organisasi, tapi semua pemuda di Jawa Barat ini. Lapangan kerja tentu terdampak sangat signifikan. Bayangkan 2-3 tahun angkatan kerja kan berarti terhambat. Yang tadinya tamatan SMK mesti bisa kerja, jadi tidak bisa kerja di tempat yang sesuai. Yang tamatan S1, S2 pun juga menjadi terbatas. Ya tentu dari sisi ini ya kepemudaan menjadi punya pekerjaan rumah yang cukup menantang, membangkitkan kembali si kepemudaan ini sehingga dia pada level minimal sebelum COVID atau kok bisa menjadi lebih baik pada sisi kegiatan sosialnya, pada sisi kegiatan ekonominya, dan juga tentu pada kegiatan yang bersifat sosial politik. Kan Kang, pemuda itu kan salah satu karakternya dia suka challenge ya. Tantangan. Nah, suka tantangan karena jiwa mudanya. Betul. Nah, apakah tadi yang disebutkan saat 2-3 tahun selama pandemi COVID ini bukan menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda? Pasti, tapi kan tantangan ini tantangan yang kita semua belum pernah menghadapinya sebelumnya. Setuju. Beda, mungkin kalau tantangan-tantangan lain sejarah pernah berulang, tapi kan COVID ini cenderung kan 100 tahun yang lalu kan ya. Kalau ada yang sejenis flu skala global ini kan paling flu Spanyol di 1900 awal. Artinya kan yang hidup saat ini nggak punya cerita nih menangani COVID itu bagaimana kan? Jadi tentu pasti ada kegagapan lah saat itu. Tapi kan belakangan teman-teman juga sudah mulai bisa beradaptasi kan. Saya beberapa kali menghadiri seminar sekarang sudah sifatnya online. Dan itu kan berarti juga bisa berdampak positif. Kenapa? Secara kepesertaan tuh lebih banyak Kang. Jadi kalau offline mungkin datang 30, 50 gitu ya. Pas offline bisa 300, bisa 400. Karena dari manapun kapanpun dia bisa mengakses diskusi tersebut. Atau dalam konteks kita lihat makin banyak anak-anak muda itu lebih kreatif membuat konten-konten di media. Ya seperti saat ini podcast yang kita buat gitu. Kan makin banyak yang membuat sejenis podcast gitu ya. Atau sinematografi yang membuat tayangan-tayangan penyampaian pendapat itu menjadi lebih menyenangkan. Kayak kita kan. Format kita kan bisa format diskusi, bisa format podcast gitu ya. Jadi anak muda memang
merespon COVID itu semakin go digital, Kang. Oke. Jadi handphone ini bukan lagi alat komunikasi saya, tapi produksi. Baik produksi yang sifatnya komersial maupun produksi yang sifatnya konten, value. Nah, jadi saya kira sih memang agak lambat kita meresponnya, tapi belakangan kita lihat anak muda semakin go digital, dipaksa digital, ya mungkin karena juga situasi COVID-19. Jadi saya kira itu satu transformasi positif atas tantangan COVID-19. Blessing ya itu. Blessing. Kalau enggak, kita nggak biasa Zoom. Iya. Kita menganggap pertemuan online itu sesuatu yang sangat sulit gitu kan. Ternyata kan sangat mudah kan kita melakukan itu. Iya. Nah gini, kan tadi ada katakanlah ada jeda yang cukup lama ya. Betul. Ketika pandemi ini menghambat berbagai aktivitas yang sebelumnya biasa dilakukan oleh teman-teman pemuda, organisasi-organisasi kepemudaan. Nah, sekarang kan udah agak melandai ini COVID. Akankah dikebut program-program yang tertinggal itu? Oh pasti. Terutama di tema-tema ekonomi kemasyarakatan, ekonomi pemuda ya, politik pun juga sama gitu ya. Saya kira akan banyak dikebut ya. Bentuknya seperti apa ya? Kalau saya lihat khususnya mungkin organisasi yang saya pimpin saat ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia di Jawa Barat. Ya kita punya aspek politik gitu ya, pelatihan edukasi politik, pencerdasan politik, penyiapan kader politik gitu ya, untuk masuk ke partai manapun atau mungkin gelanggang politik, itu juga menjadi bagian yang concern kita juga. Dari sisi ekonomi kita pengen anak-anak muda juga punya basis ekonomi, tidak hanya skala yang besar tapi juga skala-skala yang menengah dan kecil yang juga bisa masuk ke masyarakat langsung. Dari situ kan ada advokasi ekonomi juga yang dilakukan oleh teman-teman pemuda kepada masyarakat. Nah, keinginan kita kan sebenarnya pemuda ini menjadi bagian dari masyarakat, terutama pemuda yang aktif gitu ya, pemuda yang punya privilege. Saya katakan privilege. Aktivis itu mewah gitu, kemewahan ya, privilege kita sebagai aktivis. Kenapa? Ya mungkin masih banyak anak muda seusia saya yang nggak bisa berorganisasi, padahal pengen karena tuntutan ekonomi. Kan banyak seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman aktivis, bersyukurlah kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menjadi aktivis. Karena di situ kita dikasih kesempatan untuk berbuat lebih ketimbang teman-teman pada generasi kita kan. Kita mungkin dikasih kemudahan dalam pekerjaan sehingga kita punya sedikit waktu tambahan untuk memikirkan masyarakat yang lebih luas melalui organisasi. Jadi saya ingin kebut itu juga. Nah, dari sisi sosial saya kira bagaimana teman-teman muda ini juga hadir di tengah masyarakat menjadi bagian dari solusi. Nah, di situ kegiatan bakti sosial, kegiatan edukasi. Di Jawa Barat itu Pak Gubernur juga ngasih tugas khusus ke kita di bidang stunting, Mas. Jadi stunting ini kan apa ya? Makin banyak ya, saya lupa angkanya, 20-30% gitu Kang ya. Tapi masih tinggi lah. Masih tinggi lah, berapapun angka itu tinggi lah di Jawa Barat Kang ya. Nah, jadi memang kita pengen masuk pada wilayah yang mungkin bisa melengkapi apa yang sudah pemerintah lakukan. Salah satu yang kita juga push itu edukasi sebelum pernikahan. Jadi banyak di beberapa tempat lah yang kita coba dalami. Saya dibantu teman-teman aktivis KNPI juga yang psikolog, ahli kesehatan jiwa, aktivis perempuan gitu ya. Banyak teman-teman perempuan muda itu nggak siap menikah gitu ya, dan atau tidak tahu konsekuensi menikah secara utuh gitu Kang. Menikah itu kan nggak cuma menikah kan, tapi banyak ketika menikah dia kaget lihat suaminya, lalu dia shock, lalu dia nggak siap hamil. Ketika dia nggak siap hamil dia depresi, stres, mental issues kan, sehingga makanan yang dia masuk pun juga jadi tidak normal. Jadi bukan masalah kemiskinan saja, ya memang ada satu faktor kemiskinan, tapi banyak juga yang tidak begitu miskin tapi juga kena efek stunting gitu ya, karena masalah mental tadi akibatnya anaknya terkena stunting. Dan itu juga satu bentuk edukasi yang kita ingin dorong karena menyelamatkan masa depan bangsa kan. Anggap 20-30% anak Jawa Barat terkena stunting, berarti kan di masa depan akan jadi tanda kutip tantangan untuk masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Nah ini Kang, sebentar lagi kita akan masuk tahun politik ya, dalam hitungan bulan lah, 2023 pasti udah mulai ramai ya. Lagi juga udah pasti ramai, tapi sebelum ke politik nih, ke faktor ekonomi ya, yang dampaknya sangat terasa akibat pandemi itu. Nah, sementara kita tahu bahwa populasi pemuda nasional ya sekitar 40% ya. Yang di bawah 40 Kang ya. Jawa Barat pun mungkin kisarannya sama. Artinya kan itu populasi yang cukup banyak. Artinya dan pemilih aktif. Banyak juga yang terdampak pastinya. Tapi di situ juga ada potensi kan, karena juga jumlahnya juga sangat banyak. Nah, yang KNPI lakukan itu apa untuk segera
dorong supaya ekonomi kita bergulir, terutama ekonomi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok muda? Nah, yang pertama ya tentu kita mendorong sebanyak mungkin anak muda masuk ke dunia entrepreneurship. Ya, usaha itu menurut saya sebuah keniscayaan untuk membuat sebuah bangsa menjadi kuat. Oke. Ada yang bilang 2%, ada yang bilang 3%. Berapapun itu Indonesia masih 0, lah. Iya. Jadi mau nyampe angka 1%-nya juga sudah hebat sebetulnya. Tapi kita juga mesti jangan berpuas pada pengusaha level pemula. Jadi banyak sekali ya pengusaha level pemula yang menjadi pengusaha bukan karena menyiapkan diri, tapi mungkin karena situasi jadi terdesak dia menjadi pengusaha gitu. Akibatnya usahanya nggak naik kelas. Yang namanya pengusaha kan berusaha. Ketika kita berusaha maka akan naik kelas. Dulu mungkin bisnis 10 juta menjadi 100 juta, 1 miliar dan selanjutnya. Termasuk kita juga mendorong gimana tidak hanya berdagang tapi juga memproduksi. Negara yang kuat kan bukan hanya negara yang berdagang, tapi negara yang memproduksi. Cina itu, Tiongkok kan negara produsen sebetulnya. Yang dagang mah kita sebetulnya kan. Yang dagang teman-teman kita yang ngambil dari Tiongkok langsung dan sebagainya. Dan buat saya itu ada satu contoh yang bisa kita coba cermati apa yang Tiongkok lakukan. UMKM itu bisa memproduksi jarum pentul, resleting, kacamata gitu kan, jam pada skala tertentu, casing handphone dan sebagainya. Ya pemerintah betul-betul full mensupport itu dan memang masyarakatnya juga merespon itu dengan positif. Kita melihat Tiongkok itu udah punya pasar domestik yang kuat, sama seperti Indonesia sebetulnya. Jadi nggak usah kita bayangin kita mesti ekspor segala hal. Bisa diserap oleh. Di Indonesia udah 200-300 juta penduduk juga sudah banyak gitu. Anggap di industri fashion, kerudung. Siapa yang nggak pakai kerudung? Dengan mayoritas muslim di Indonesia kan, minimal setahun sekali kepake. Dan yang pakai kerudung juga semakin banyak contohnya. Atau ya tadi kancing. Bikin kancing kan pasti banyak yang membutuhkan. Sepatu, casing handphone, mainan dan sebagainya, kita bisa kok produksi itu. Atau ya pada skala tertentu kita mulai dari bahan baku yang sifatnya komoditas. Nah, saya ingin mengajak anak-anak muda itu bertransformasi ke sana dari pedagang menjadi produsen. Ya tahap satu pasti pedagang dulu kan, tahu dulu produknya ini, beli gelas ini di mana, beli mic ini di mana, beli ini di mana yang bagus, mana yang jelek, baru kita bisa berproduksi. Jawa Barat khususnya Kang, kita ini banyak sekali investasi. Kebetulan kan Pak Gubernur kan selalu mengkampanyekan investasi dan kita relatif nomor 1 mulu lah dalam beberapa tahun terakhir. Itu data yang tidak bisa dibohongi. Pertanyaannya berapa banyak dari industri besar ini punya dampak trickle down effect, dampak turunan secara ekonomi kepada industri-industri kecil yang lokal kan kayak gitu kan. Di Jawa Barat itu ada otomotif sebutlah Kang, yang namanya otomotif A sampai Z ada di sini. Belakangan Hyundai bikin, maaf saya sebut nama ya, Hyundai bikin mobil listrik gitu kan, LG bikin perusahaan baterai contohnya, Amazon bikin data service di data center di Jawa Barat Kang. Itu kan pasti banyak industri-industri turunan. Anggap kita bikin handphone, ada komponennya kan nggak dibikin di pabrik utama, pasti dibikin di pabrik turunannya. Nah, saya pengen anak-anak muda juga masuk di industri kecil ini gitu. Nah, jalan untuk itu udah disiapkan seperti apa nih? Karena betul ya, jangan sampai kita Jawa Barat termasuk pemuda-pemudanya hanya jadi penonton. Betul, jangan sampai. Nah, memang jiwa entrepreneurship ini mesti dimunculkan karena kompleks bikin industri kan nggak sederhana. Saya kebetulan skripsi S1 saya tentang itu Kang. Jadi memang agak sedikit mengerti pola mata rantainya lah, bukan pola produksinya gitu. Tapi sangat mungkin bisa gitu. Memang alatnya agak mahal. Sebetulnya kita beli mesin bubut, CNC contohnya kayak gitu. Mesti pemerintah juga bisa hadir di sana kan, memfasilitasi alat-alat tersebut gitu ya. Atau alat-alat cetak sederhana. Saya kira itu juga bisa menjadi modal-modal awal gitu ya untuk melakukan. Nah, yang bisa dilakukan adalah bagaimana anak muda juga semakin terbuka terhadap wacana industri besar ini gitu. Apakah nanti dengan edukasi kita berikan, saya juga beberapa kali diskusi dengan Dinas Indak Provinsi Jawa Barat, ya kita harapkan makin banyak linkage ke sana. Nah, tantangannya Kang, itu tentu akses keuangan, permodalan. Bukan saya mengatakan mengeluh bisnis dikit-dikit modal, emang bisnis butuh modal kayak gitu. Memang modal bukan syarat utama, tapi modal akan mendukung.
dan menjadi prasyarat untuk dia bisa melompat gitu kan. Ya syaratnya tentu kerja keras kita, ketekunan kita dan sebagainya. Tapi kan modal nanti dengan itu modal mesti datang juga. Ya mengakses perbankan ini nggak mudah Kang buat anak muda. Oke. Nah ini menjadi kritik saya juga terhadap ekosistem keuangan yang ada di Indonesia secara khusus gitu ya. Sejauh mana kita betul-betul bisa mendukung atau membackup pengusaha-pengusaha muda, ya tidak hanya yang muda lah, pengusaha-pengusaha lokal yang mau menjadi industriawan lah, mudahnya kayak gitu. Dia butuh duit untuk gedung, standar factory building, contohnya SFB kan, dengan mesin-mesin dia butuh 20 sampai 30 miliar, contoh seperti itu. Bukan uang-uang kecil, karena perputaran pun juga lumayan gitu, sangat besar. Nah, biasa kan ketika perbankan butuh pemodalan, butuh pengalaman, butuh apa. Nah, sedangkan banyak yang mungkin pengalamannya masih belum, tapi dia sebetulnya punya kapasitas untuk memproduksi itu. Di satu sisi perbankan butuh portofolio, butuh jaminan, butuh apa. Sementara yang pemula kan portofolionya belum terbentuk. Nah, akibatnya apa, Kang? Mereka tidak bisa mengakses keuangan. Di sini pemerintah mesti hadir. Negara mesti hadir, entah sebagai penjamin, sebagai avalis, sebagai apapun gitu ya. Sehingga anak-anak muda yang memang berbakat dan butuh akses permodalan ini, dia bisa lompat. Oke. Kalau enggak, kita akan dikalahkan oleh pemuda asing. Ini tambahan saya. Jadi pengamatan saya, ini hasil juga studi ya. Industri dari Tiongkok, dari Korea Selatan, dari Taiwan, industri kecilnya mereka bawa dari negara asal kan. Isinya siapa? Anak muda juga. Ya mereka membuka pasar kan. Anak muda asing. Iya. Nah, modal dari mana? Modal dari sana. Penjaminnya apa? PO. PO yang diberikan industri besar. Nah, kita kalau gagal bersaing di sini, ini bahaya. Nah, makanya pemerintah juga mesti mengintervensi bagaimana industri besar itu diwajibkan menunjuk subkonnya atau suppliernya dari industri lokal kecil milik anak bangsa. Nah, secara organisasi nih kepemudaan Jawa Barat, apakah persoalan ini sudah dikomunikasikan? Sudah kita komunikasikan. Oke. Ya, responnya tentu, gimana? Ya responnya tentu kan ini bukan hal sederhana juga kan. Keputusan mesti keputusan pusat. Karena kan dalam konteks provinsi pasti ada keterbatasan juga. Paling hanya bisa memberikan dorongan, promosi dan sebagainya gitu. Kemarin juga Pak Gubernur bikin West Java Investment Summit gitu. Contohnya itu kan juga satu bentuk juga untuk mempromosikan. Ya macam-macam gitu. Cuma secara sistemik belum. Oke. Jadi saya kira kita juga butuh mempush itu gitu ya. Ini kan bentuk keberpihakan negara terhadap pengusaha-pengusaha muda. Dan saya kira itu juga butuh kita. Ya, padahal pemerintah sendiri pengen segera bangkit ya. Betul. Nah, kalau bangkitnya bareng-bareng termasuk dari kelompok-kelompok muda ya mungkin bisa lebih cepat. Lebih kuat. Karena anak muda ini kan sekarang juga menantang hidupnya. Saya kemarin baca tulisan anak muda hampir nggak bisa punya rumah di Indonesia. Iya betul. Kang Wei pasti pernah baca juga semacam itu tulisannya kan. Mahal banget gitu ya. Apalagi dengan mental kita mesti punya rumah gitu. Itu juga nggak sederhana juga buat itu. Jadi saya kira untuk bisnis pun juga jadi demikian. Kalau negara tidak hadir, sedikit sekali industriawan muda, akibatnya industri kita diisi oleh asing semua, ya kita jadi penonton. Oke, nah untuk mengantisipasi kekhawatiran itu ya, selain ya mengkomunikasikan, kira-kira langkah apa sih yang bisa membuat pemerintah ngeh terhadap persoalan ini? Pemerintah mungkin akan ngeh ketika sudah agak telat. Kan pemuda biasanya jago demo gitu. Ya kita kalau demo itu agak beda gayanya kita kan. Di sini kan juga bagian dari proses kan. Iya. Nah tapi kan dalam berbagai macam FGD kita juga diundang, kita menyampaikan. Ya, mungkin nanti secara sistemik kita butuh menyampaikan ke pemerintah lah. Nah concern saya memang yang akan menjadi perhatian untuk ini teman-teman alumnus SMK terutama. Mestinya mereka yang nanti masuk pada wilayah ini kan ya. Saya kena bicara ekonomi karena buat saya masalah anak muda ya di ekonomi salah satu yang utamanya kan, lapangan kerja intinya kan. Buat kami yang mungkin sempat mendapatkan kesempatan kuliah, ya saya selalu ingat waktu di kampus tuh diingetin, kalau nggak salah cuma berapa persen gitu anak muda tuh yang bisa menikmati bangku kuliah gitu kan. Nah, mestinya kita tuh membuka lapangan kerja gitu bahasanya, sehingga yang tidak kuliah bisa kerja bersama kita. Iya. Kan itu program Link and Match itu udah lama ya bergulir ya. Sudah. Nah pada prakteknya gimana tuh Bang? Karena itu kan untuk menjembatani sebenarnya ya. Ada yang efektif, ada yang enggak. Efektif ketika memang betul-betul ketemu yang pas antara si pemberi pekerjaan yang memang cinta terhadap anak bangsa dan anak bangsa yang juga mau naik kelas. Nah kadang gini, udah dikasih kesempatan anak bangsa ini nggak mau naik kelas, ya dianggap udah dikasih jadi semangatnya itu beda gitu ya. Akibatnya kualitasnya tidak
terpenuhi, akibatnya malah tidak bisa sustain. Itu juga jadi satu PL kita. Atau kadang kita nggak bisa menemukan anak-anak muda yang mau dilingkan gitu ya. Ya mungkin kegiatannya seadanya, secukupnya gitu, sehingga proses targeting atau hunting si calon-calon ini juga nggak dapet gitu. Ya di situ pentingnya komunitas. Ya kalau di KNPI mungkin lebih banyak sosial politiknya, ada HIPMI juga mungkin di Jawa Barat atau Kadin juga di situ kan, yang juga bisa mengakomodasi adanya kelompok-kelompok ini. Gitu. Ya yang tidak bisa dibayangkan kalau persoalan-persoalan ini tidak diselesaikan satu persatu, kebayang ya persoalan yang akan dihadapi oleh pemuda di 5 tahun ke depan akan seperti apa? Oh, kan lebih banyak. Bayangin kalau lapangan kerja terbatas. Iya. Kan lapangan ekonomi berdampak pada politik. Dulu saya kuliah ekonomi politik gitu ya. Mata kuliah pelajaran pertama dijelaskan. Ekonomi yang kuat bisa membuat politik yang kuat. Ekonomi yang goyang bisa menggoyangkan politik. Politik yang tidak stabil membuat investor, penanam modal atau bisnis menjadi tidak yakin, sehingga politik yang tidak stabil bisa mengguncangkan ekonomi. Maka di situ ada sebuah keterkaitan antara ekonomi dan politik. Gitu. Jadi menurut saya penting untuk kita menjaga si ekonomi ini sehingga politiknya juga terjaga. Ketika ini guncang dalam jangka panjang, bisa jadi politik kita juga kolaps. Kenapa 98 itu jadi guncangan? Kan sebetulnya juga karena krisis ekonomi pemicunya. Indonesia kenapa kuat sampai saat ini menghadapi berbagai macam krisis global? Karena salah satu ditopang oleh usaha kecil dan menengah yang itu isinya anak muda. Nah, jadi ketika concern pemerintah negara terhadap anak muda dan masa depannya, ya tentu itu akan membangun sebuah stabilitas politik juga di masa depan. Ya mudah-mudahan nih pemerintah mendengar ya bahwa pemuda itu jangan di nomor 2-kan ya. Jangan nomor 2-kan karena masa depan. Bayangin dengan piramida penduduk yang kita bonus demografi. Salah manajemen nggak jadi bonus, jadi wabah. Jadi wabah, ya jadi beban. Jadi beban, betul kan? Kan bonus demografi bisa terjadi ketika anak muda produktif dan kompetitif. Nah, ketika nggak produktif dan kompetitif, gimana kita mau jadi bonus kan? Dia tidak punya lapangan pekerjaan, nantinya malah jadi beban buat negara kita. Nah, terus sekarang tadi kan keterkaitan antara ekonomi dan politik ini sangat erat. Itu kan dua-duanya saling mempengaruhi. Dan sebentar lagi kita akan masuk tahun politik nih ya. Kata Kang Ucup nih 3 bulan ke depan, betul. Sekarang pun udah rame ini ya. Udah mau rebut-rebutan, udah mau macam-macam lah. Nah, ada apa ya? Ini apa studi atau apa? Tapi yang jelas bahwa politik itu di mata pemuda itu tidak menarik. Kenapa itu? Padahal pemuda itu justru faktor determinan ya untuk menentukan politik ke depan. Gimana Kang? Apa yang membuat tidak menarik politik itu? Ya status quo situasi aja. Oke. Jadi banyak kekecewaan untuk muncul itu pasca pemilih mula. Jadi pemilih mula biasa exciting kan. Semangat lah gitu ya. Padahal setiap pemilu itu pasti pemilih pemula ada. Ya tapi biasa habis yang mula, yang kedua dia kecewa. Oke. Jadi fenomenanya gitu. Cukup banyak yang demikian lah, walaupun saya nggak tahu angkanya gitu ya. Kenapa? Karena di awal dia pasti excited lah, ada harapan. Mungkin dia juga melihat election atau pemilu di negara lain gitu ya, memilih sosok ini, apalagi ketika awal-awal pemilu demokratis di Indonesia 2004, 2009 gitu kan. Di Amerika ada Obama, situ ada beberapa tokoh-tokoh lain di Uni Eropa, di Australia, di tempat-tempat lain, sehingga ada hope bahwa dengan ada pemilihan langsung maka perubahan akan terjadi. Nah, bukan saya katakan perubahan nggak terjadi, tapi bisa jadi kepentingan yang langsung menyentuh kebutuhan anak muda tidak terfasilitasi. Ya tentu Pak SBY bekerja dengan sangat baik, banyak hasilnya. Pak Jokowi infrastrukturnya sangat hebat, top kita akui gitu kan. Tapi bisa jadi ada hal-hal yang tidak tersentuh oleh anak muda. Itu yang tidak tersentuh untuk anak muda. Yang kedua bisa jadi teman anak muda juga jenuh dengan tokoh yang cenderung itu aja. Ya, kita nggak usah tambah menyebut nama. Dari 2009 sampai sekarang masih ada nama-nama yang masih bercokol gitu kan, bahkan akan kembali maju dan lainnya. Dan ini ada kegelisahan juga dari anak muda gitu, di mana politisi-politisi muda bisa jadi contoh gitu kan. Di level daerah beberapa muncul, ya seperti di Kota Bandung dulu Kang Emil gitu kan, ada Emil Dardak di Trenggalek contohnya. Ya mungkin di Jakarta dulu ada Pak Ahok, ada Pak Anies, itu kan juga relatif
muda. Yang Pak Ganjar pun ketika maju Jawa Tengah pertama kali juga disebut muda lah. Nah, wajah-wajah ini adalah hope buat anak muda. Sehingga ini butuh di maintain dan mereka tetap masih menjaga hope dari anak muda ini. Kalau nggak anak muda semakin meninggalkan politik gitu kan. Di beberapa kasus kita juga melihat banyak anak muda yang masuk ke politik tapi dia mungkin kurang perform. Sehingga memang dilihat ternyata begitu ya di politik gitu. Nggak, sebetulnya bukan kurang perform karena nggak sederhana di politik gitu. Begitu jadi anggota dewan kan kolektif kolegial kan. Nggak bisa Kang Noe atau saya punya pandangan ngotot kalau kolega kita nggak setuju gitu. Jadi dianggap mungkin tidak optimal, tidak apa. Lalu dari sisi ya kasus korupsi juga masih banyak dan sebagainya. Buat anak muda kan yang indikator paling sederhana, satu pembangunan, dua indikator korupsi. Atau mungkin kalau dalam konteks toleransi beragama juga masa isu-isu kebinekaan juga jadi isu. Jadi mereka yang sudah ada di publik, ada di politik memang mesti hati-hati. Wajah mereka itu menjadi cerminan buat anak muda dan anak muda akan menilai apakah politik ini baik atau tidak baik ya tergantung dari wajah-wajah yang muncul ini. Tapi saya kira sih tetap ya menjelang pemilu pasti animonya juga akan muncul. Anak muda ini memang cenderung tidak suka struktural gitu ya. Makanya memang dia bisa memilih anggota legislatif yang berbeda partai di setiap jenjang. Iya betul. Jadi di kota kabupaten, di provinsi dan pusat tuh bukan satu partai A gitu ya. Apa yang dia pilih? Tingkat dia mengenalnya siapa. Jadi bisa di tingkat kota kabupaten memilih temennya, di tingkat provinsi memilih tokoh idolanya, di tingkat pusat mungkin memilih pamannya, contoh kayak gitu, yang bisa beda partai. Jadi sangat rasional dan betul-betul sedikit emosionalnya gitu ya, cenderung tidak mau strukturalis, partai politik dianggap mungkin kurang memuaskan dan sebagainya, dan itu jadi PR kita juga. Nah, ada partai politik yang melakukan kerja-kerja edukasi politik, tapi kan nggak semuanya gitu ya, mestinya sih lebih banyak lagi gitu ya. Saya di sini juga di KNP pengen bikin sekolah politik pemuda untuk calon legislatif. Kan banyak anak muda yang di KNPI yang sampai tingkat kecamatan itu jadi caleg Kang. Nah, itu pengen kita coba rapihkan sehingga ketika nanti mereka kepilih mereka punya bekal-bekal yang cukup yang dari kegiatan yang akan kita jalankan untuk bisa memimpin. Mudah-mudahan dengan itu ya, semakin banyak anak muda yang masuk politik gitu ya. Jadi saya kira sih isu keberhasilan pembangunan dan isu korupsi yang menjadi concern utama anak muda. Iya. Ya, padahal kenyataannya kalau pembangunan oke lah di berbagai bidang ada peningkatan ya. Banyak peningkatan. Tapi korupsi memang meningkat gitu kan. Sama meningkat gitu kan. Dan kadang muncul di ya nama-nama, ya mohon maaf ya kita kawan kita juga Maming contohnya, ketua HIPMI gitu ya. Saya nggak kenal beliau secara pribadi, tapi kan gimana sosok muda gitu kan, ada harapan lah. Itu representasi ketua HIPMI pusat gitu ya. Saya nggak ngerti kasusnya bagaimana aslinya atau bagaimana, tapi kan tetap aja ada kekecewaan juga dong. Ini dan sebagainya. Lah gitu kan. Ya, nah, atau ada tokoh-tokoh yang mungkin jadi harapan tahu-tahu kepleset dan sebagainya, kok begini kok begitu gitu ya. Nah ini menjadi momok lah buat anak muda yakinnya mau masuk politik gitu, apalagi dengan isu-isu ini mah bukan murni kesalahan tapi jebak gitu kan, ada bahasa-bahasa begitu kan, lawan politik tersaingi atau apa dan sebagainya. Jadi banyak anak muda politik nggak aman gitu kan, politik nggak ini, makanya semakin sedikit nggak asik gitu ya. Nggak asik, padahal kan buat anak muda pengennya politik itu sebagai media untuk berekspresi, adu gagasan secara menyenangkan sebagainya. Tapi ketika memang ketemu aslinya ya dia kadang tidak senyaman yang kita duga lah. Atau mungkin kalah populasi di lembaga-lembaga politik. Tertentu ya. Memang masuk ke partai politik kan juga kerja-kerjanya nggak sederhana kan. Membangun organisasi, berkegiatan, berapa. Nah, sama terkadang banyak anak muda tuh pengen cepet-cepet naik ke atas gitu. Padahal mah yang namanya jenjang itu pasti ada kan tahapan. Nah, ini kan kalau misalnya Kang izin dong. Mangga. Ini kalau misalnya anak muda atau apatis gitu ya, atau apalagi apolitis, itu kan juga ancaman tersendiri ya. Betul. Karena bagaimanapun juga regenerasi politik, regenerasi kekuasaan harus terjadi kan secara alamiah. Nah, kira-kira Kang Ucup, hal-hal apa yang bisa menjadi stimulan agar minat
atau ketertarikan pemuda terhadap politik, baik itu politik secara umum maupun politik praktis, itu bisa ditingkatkan karena ya mereka lah nantinya akan meneruskan pemerintahan atau meneruskan kehidupan bangsa dan negara ke depan. Kesempatan untuk berekspresi. Okay. Jadi memang saya lihat banyak juga tanpa menyebut nama partai ya. Banyak partai juga mulai banyak mengedepankan wajah anak muda. Wajah-wajah muda ya. Wajah muda banyak sekali. Dan itu ya setahun terakhir inilah gitu ya. Lebih gaul gitu ya, lebih stylish, lebih ngepop gitu ya mungkin bahasanya, tanpa menghilangi nilai-nilai perjuangan yang mereka perjuangkan. Jadi menurut saya itu satu cara yang cukup baik, memberikan kesempatan anak muda untuk berekspresi. Yang kedua, anak mudanya suka tantangan seperti kata Akang tadi, maka kasih tanggung jawab gitu. Ya saya sebut nama lah, kemarin Partai Golkar HUT gitu. Ketua panitianya teman saya Dito, mantan ketua AMPI gitu. Usia masih di bawah saya setahun 2 tahun, 30 lah gitu Dito masalah. Kan itu sebuah acara yang sangat megah gitu ya, diberikan kepada anak muda gitu. Alhasil kegiatannya happy, Pak Jokowi 3,5 jam di lokasi. Artinya kan ini satu bentuk tanpa mengurangi khidmat HUT gitu, tapi sentuhan anak muda membuat kegiatannya lebih kekeluargaan, lebih apa dan sebagainya. Dan akhirnya ada tokoh muda juga yang muncul di salah satu partai yang tua lah bahasanya kayak gitu. Ini juga satu contoh. Nah itu macam-macam lah gitu, atau di beberapa tempat kayak sebutnya Gerindra gitu ya, mungkin banyak anak muda hebat, teman-teman saya tamatan luar negeri dimunculkan anggota dewan atau mungkin jadi tenaga ahli yang dimunculkan itu. Nasdem pun juga saya lihat juga makin aktif ya. Ya saya mengamati PAN belakangan juga banyak merekrut teman-teman muda yang aktif di HIPMI, di KNPI, saya lihat juga di situ. Nah itu juga saya kira sih, dan tidak hanya merekrut tapi langsung diberikan tanggung jawab. Nah memberikan tanggung jawab ini menurut saya jadi satu hal yang baik. Nah mereka lah yang nanti akan mengajak teman-teman yang tadi bahasa Kang Noe itu masih apatis, masih apa, dan kalau itu bisa terjadi akan makin banyak gitu. Anak muda kan melihat sosok ya. Sebetulnya ada sosok gaul, sosok menyenangkan yang dia idolai, dan kemudian sosok itu masuk ke partai politik A, dia pasti akan mengikut ke partai politik tertentu. Jadi menurut saya apa yang dilakukan partai politik untuk merekrut anak muda ini semakin variatif gitu ya. Tapi kuncinya menurut saya diberikan kesempatan berekspresi, diberikan tanggung jawab sehingga dia juga bisa menginfluence gitu kan. Ya anggap ada stigma terhadap partai A gitu ya. So ada anak muda berkarya di situ, dia bangun sesuatu, kan akan ditanya, bukannya partai kamu tuh begini ya gitu ya, anggap kaku lah atau apa. Enggak kok, partai kita mah gaul, anak muda juga pada masuk. Nah itu kan akan membuat word of mouth-nya kan kemana-mana tuh Kang. Nah itu menurut saya ke sana. Nah satu sisi memang kebijakan yang mendukung anak muda. Anak muda ini kan isu juga aneh-aneh sekarang kan. Isu humanisme, isu toleransi, isu kebebasan, isu hewan kadang diperhatiin sama di isu lingkungan yang juga banyak. Makin banyak anak muda pakar sama lingkungan. Tapi belum banyak partai politik yang punya narasi yang kuat terhadap tema lingkungan. Nah apakah yang dilakukan oleh partai-partai politik sekarang itu hanya gimmick menjelang 2024 untuk menarik pemuda, atau memang ada kesadaran dari partai-partai untuk menjuvenile dirinya? Harapan saya yang kedua. Ya tentu partai juga makin sadar dong ya bahwa generasi wajib harus makin sadar. Makanya banyak skema dilakukan. Ya sebetulnya yang irisan dengan KNPI, organisasi kemasyarakatan pemuda, saya partai makin banyak. Artinya partai politik itu mulai mengambil jejaringnya via anak-anak muda. Dia buat sayap-sayap kepemudaan sehingga bisa merekrut. Belakangan memang juga ada kelompok-kelompok yang mencoba mengumpulkan anak-anak pejabat-pejabat partai politik gitu, generasi kedua mereka. Dan itu menurut saya juga efektif, yang kadang ditempatkan di sayap-sayap partai tersebut juga gitu. Ya kita sebut nama lah, Kang Dev Laksono, anaknya Pak Agung Laksono, juga pimpinan di Kosgoro contohnya. Tidak itu Hayu Saraswati, keponakannya Pak Prabowo kan, ya masih generasi ke situ kan ya. Prananda Surya Paloh, ketua Garda Pemuda Nasdem, kan bisa kelihatan dari situ kan. Berbagai macam sayap-sayap partai ditempati oleh generasi kedua dari anak-anak tokoh-tokoh partai gitu kan. Atau AMPI yang pusatnya kemarin Jerry Sambuaga, anaknya Theo Sambuaga kan,
Ya kita udah melihat nih generasi kedua ini muncul. Artinya generasi pun juga terjadi gitu. Dan ini menurut saya akan punya poin lebih juga. Mereka pernah lihat orang tuanya, mungkin akan lebih matang. Tapi tentu pasti tetap butuh dijaga. Itu menurut saya sih pasti semakin serius ya. Karena cepat atau lambat yang senior kan nggak mungkin masuk gelanggang mulu. Dia pasti jadi penasehat kan. Nah tinggal siapa yang ini. Makanya pertarungan anak muda ini mulai kelihatan juga. Dan biasanya lebih fun, lebih nggak tegang gitu kan. Ya tinggal nanti tingkat kematangannya aja kita lihat. Iya. Nah kan ada satu yang tadi ya yang membuat salah satu faktornya kenapa pemuda menjadi apatis, yaitu ya melihat perilaku atau tokoh-tokoh yang memang tidak patut ya. Betul. Gitu kan. Kecewa ya, korupsi atau apapun lah itu. Nah, gimana sih supaya contoh-contoh yang tidak baik itu ya harus segera tidak dilihat lagi oleh pemuda-pemuda kita? Ya masih sadar dia berarti kan. Oke, atau jadi hilang. Karena kalau dikasih contoh seperti itu ya poin utama yang kesadaran diri lah gitu, sehingga tidak ada kejadian lagi di kemudian hari kan. Itu dulu yang paling penting. Jadi wahai pejabat, ketika udah jadi pejabat ya sikap dijaga, semuanya karakternya dipantau semuanya, sehingga anak muda akan melihat ke situ. Iya, jangan sampai nanti anak-anak muda mewarisi sebuah kondisi yang betul. Jangan sampai gini, yang akan lebih kecewa ketika orang baik atau yang dianggap baik tiba-tiba kesandung gitu kan. Kan ketika orang baik atau dianggap baik ini maju, kan udah banyak harapan kan. Seputar ada seorang tamatan luar negeri, ganteng, muda, akademisi, contoh kayak gitu kan. Kan pasti ekspektasinya cerdas, berintegritas, punya visi kan kayak gitu kan. Dia jalan, tahu-tahu kepleset. Kan udah banyak jutaan orang yang mengidolai gitu, menjadi patron. Dan udah banyak yang mau S2 di luar negeri, udah banyak yang mau jadi akademisi gitu. Atau yang geng pengusaha kan ada juga kan. Pengusaha duitnya banyak, kaya, tahu-tahu jadi politisi. Nah jangan sampai ada dengan sebuah harapan, oh dia mau udah kaya, udah nggak butuh duit, pasti nggak akan korupsi, gue idolain dia, contohnya kayak gitu. Tapi kalau ujungnya dia juga kesandung kan, gimana kita mau percaya gitu. Jadi ya memang namanya kepemimpinan ini kan amanah ya. Jadi ketika sudah jadi amanah ya penting untuk kita menjaga itu ya, termasuk ya tokoh-tokoh bangsa kita ya kita jagalah supaya generasi muda itu tidak apatis terhadap politik. Oke. Nih terakhir Kang, apa yang seharusnya ya atau sebuah kondisi apa yang harus diciptakan sehingga satu, potensi pemuda segera bisa tergali ya, dan termanfaatkan, kemudian segera bisa megang kalau tongkat estafet segini ujungnya lah sekarang pegang, atau seperti apa nih? Pertama ya kita mesti tahu dulu kan potensi pemuda itu apa aja dan di mana saja. Nah kadang masalah anak muda tuh berkumpul di perkotaan. Nah, itu juga jadi tantangan kita juga, banyak potensi anak muda, tapi kan masalah kita nggak cuma di kota, kayak di desa ada di apa. Makanya kemarin di KNP itu beberapa aktivis kita, kader kita jadi kepala desa. Jadi di desa-desa tertentu gitu. Itu menurut saya juga satu hal yang positif. Jadi menurut saya sih anak muda mesti tahu apa potensinya dan apa tujuan hidupnya. Dan kemudian dari situlah nanti dia bisa menjalankan kan mau bagaimana rencananya dan sebagainya. Yang kedua gimana mengestafetkan ini kan. Ya estafet ini kan tentu tidak ujuk-ujuk gitu, tidak tiba-tiba, pasti bertahap. Makanya masih banyak anak muda dulu masuk pada wilayah publik. Entah nanti ya kalau mau di back office jadi tenaga ahli, jadi jurnalis, jadi apa yang tidak langsung bersentuhan ya. Tapi kan kayak jurnalisme juga membentuk kan sebuah ekosistem politik ya. Akang dengan pengalaman Akang paham lah pasti dengan itu. Tapi kita juga lebih butuh banyak yang masuk terjun ke dunia politik secara langsung sebagai legislator atau sebagai eksekutif. Menurut saya wajar ketika banyak anak muda masuk jadi anggota legislatif. Jangan langsung mau ke pusat, jadi di kota kabupaten aja dulu gitu. Karena kita, untuk merubah itu lebih mudah dari dalam. Dari dalam, pada skala semakin kecil. Jadi, nah ini kadang kita juga mesti ingetin anak muda jangan segala sesuatu mesti melompat gitu ya. Kadang kita bertahap pun juga ini. Atau jadi kepala daerah, jadi nomor 2 contohnya Kang, itu kan juga bagian penting. Nah eksodus pergerakan yang secara sistemis ini menurut saya butuh didorong dengan kampanye-kampanye ya, termasuk tugas saya di KNPI kan, memperbanyak anak muda masuk ke gelanggang politik. Harapannya anak muda ini anak muda yang baik dan dia bisa bawa
perubahan. Nanti pelan-pelan pasti estafet itu akan terjadi gitu ya. Memang mungkin siklusnya 20-30 tahun gitu. Anggap saat ini ketum-ketum partai siapa yang di bawah 60 tahun? Ya AHY lah contohnya gitu. Sisanya kan cenderung udah senior kan ya. Nah generasi saya 30-an, ya mungkin masih 30 tahun lagi berarti kan sampai pada posisi tersebut. Tapi kan banyak anak muda udah bisa mulai berkarya di usia 40-an atau mungkin 30-an sekalipun gitu ya. Sehingga estafetnya bisa lebih cepat. Pasti akan ada yang ngambil tongkat lebih cepat. Ada pula yang ngambil lambat. Menurut saya nggak ada masalah. Setiap orang punya jamnya masing-masing. Yang penting adalah buat mereka yang punya potensi dan passion untuk masuk gelanggang arena politik, ya yuk kita masuk dari sekarang. Nggak ada yang tiba-tiba, nggak ada yang ujung-ujung. Gelanggang apapun ya sebenarnya. Gelanggang apapun. Nah termasuk tadi mungkin tambahan gelanggang ekonomi gitu ya. Menurut saya itu juga sangat penting. Kalau kita anak muda gagal merebut gelanggang ekonomi, saingan kita bukan sama pemuda Indonesia, tapi pemuda asing. Jadi kalau gelanggang politik saingannya dengan yang tidak baik gitu ya, baik kita anggap kita baik bersaingan dengan tidak baik. Tapi kalau gelanggang ekonomi ya bersaingan dengan pemuda-pemuda asing kan. Jangan kaget ketika kita tidak masuk pada sektor-sektor industri yang strategis diisi oleh pemuda dari Tiongkok, dari Taiwan, dari Korea Selatan, dari Jepang gitu. Mungkin Jepang enggak lah karena udah makin tua penduduknya. Tapi Tiongkok kita lihat penduduknya sangat banyak. Bukan sangat tidak mungkin mereka akhirnya masuk dan menjadi modal-modal produksi untuk perusahaan-perusahaan. Jadi menurut saya penting untuk masuk di semua lini atau masuk sosial. Seringkali kenapa saya membedakan politik dan sosial? Karena sosial itu lebih ke masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat. Jadi ketua LT, ketua RW. Saya punya salah satu wakil bendahara saya itu ketua LT atau RW gitu di masyarakat ya, di Wastu Kencana Taman Sari kan. Dengar ceritanya, dengerin keluhan, dengerin apa, menyelesaikan masalah-masalah secara taktis day by day gitu kan. Ada lampu mati, ada kemalingan kan mesti detik itu diselesaikan. Mau dia lagi nggak mood, mau lagi mood, mau ada dia mesti kerja kan dia mesti nyelesain dulu masalah masyarakat. Menurut saya itu satu bentuk kehadiran pemuda juga di tengah masyarakat. Jangan sampai pemuda itu dianggap cuek juga dengan masyarakat, nggak kenal sama tetangga. Apalagi sekarang ada pemuda rebahan, pemuda hedonis. Pemuda rebahan, pemuda hedonis. Nah itu kan ada berat juga gitu kan. Ya kalau rebahannya dia jualan, dia marketing nggak apa-apa. Tapi kalau rebahannya isinya rebahan doang nyampah gitu kan, sayang lah gitu. Karena yang membedakan bangsa maju atau enggak ya produktivitas pemuda. Nah, mungkin tambahan terakhir, waktu saya kuliah di Belanda kan saingan kita tuh teman-teman dari India sama Tiongkok. Saya tanya kan teman Tiongkok, kamu serius banget kuliah gitu. Jawaban dia, ya gimana Suf, ini udah bahasa Inggris ya. Saya mah korban kebijakan satu anak, one child policy. Kalau saya nggak becus, habis generasi saya. Kira-kira begitu jawabannya gitu. Saya tanya teman India, ya yuk kok sama lah kurang lebih, yuk kok tegang banget sih sekolah gitu ya. Ya dia bilang, Suf kamu mah enak dapat beasiswa, pulang nggak ada beban, tinggal cari kerja atau apa atau berusaha. Saya kesini dengan student loan, ngutang gitu ya. Keluarga yang ngutang dibayar 10 tahun, 5 tahun atau berapa tahun saya kurang paham. Jadi dia pulang dapat ijazah ditahan, karena dia masih membayar dulu si ininya loannya itu. Tapi mereka mengerjakan itu dengan sukacita. Mereka mengerjakan itu semua dengan totalitas. Makanya kalau nilai itu teman-teman Tiongkok, India, Indonesia tuh dekat. Kalau boleh kan sebetulnya nilai biasa-biasa aja kan sebetulnya. Yang rajin kan kita yang dari Asia. Tapi Tiongkok sama India hebat. Dan yang saya temuin juga nasionalisme mereka tuh top. So gue mau balik ke negara gue. Bahasanya gitu ya. Ya mungkin saya akan kerja 5 tahun, tapi saya akan pasti balik. Saya akan bangun negara saya. Negara saya butuh saya. Jadi jiwanya itu tuh muncul gitu ya. Dia berkorban ya kalau negeri kan buat mereka berkorban gitu kan, karena meninggalkan kenyamanan apa segala macam. Nah, saya pengen juga kita anak muda tuh juga punya sense kesana gitu ya. Sense bahwa apa sih yang sudah kita berikan buat bangsa kita, apa yang bisa kita buat. Dan semangat ini tidak hanya kita tularkan kepada teman-teman yang aktif saja, tapi teman-teman yang mungkin tidak punya kesempatan aktif di organisasi juga bisa merasakan gitu apa yang kita rasakan, bahwa negara ini butuh kita gitu. Dia tidak sedang baik-baik saja, mungkin tampaknya baik-baik saja, tapi kalau kita tenang-tenang aja kita akan kelindes gitu. Ya bolehlah kita berbangga G20 gitu ya, tapi kan kita juga masih jujur juga G20 kita itu kan bukan hanya karena faktor produksi, tapi karena jumlah masyarakat yang sudah. Jadi memang karena penduduknya banyak ya, mau nggak mau dia jadi banyak ya. Memang ada produksinya juga bagus gitu, tapi penduduk punya variabel
yang signifikan juga. Dan itu dipandang pasar oleh orang lain. Nah, coba bayangkan dengan jumlah penduduk yang banyak, produktivitasnya meningkat. Mungkin kita G1 kali kasarnya kayak gitu kan. Ya mungkin G1 lah, mungkin G3, top 5 lah gitu. Kita udah 10 besar juga lumayan, sangat-sangat baik. Tapi kan itu pendapatan per kapita kita masih rendah dan sebagainya. Artinya coba pendapatan per kapita yang meningkat dengan jumlah penduduk yang banyak, dengan jumlah anak muda yang bonus demografi tadi, GDP-nya juara itu. Juara. Udah top kan itu rumus sederhananya kayak gitu kan, pemerintah yang stabil. Nah, makanya semua ini mesti kita isi lah. Oke. Hatur nuhun Kang Ucup. Siap. Mudah-mudahan pemuda kita, pemuda Jawa Barat, pemuda Indonesia tambah maju dan Amin. segera maju. Hatur nuhun. Sehat selalu Kang. Amin.